Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo yang berarti pengobatan. Jamu dipercaya sebagai salah satu ramuan ajaib yang menjadi rahasia dari kekuatan kesatria perang pada masa kerajaan. Jamu juga dipercaya memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah bisa memancarkan aura pengantin untuk pengantin wanita pada hari pernikahannya. Pada sebuah prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit dikatakan bahwa orang yang meracik jamu disebut acaraki. Kalau itu kunyit asam, soda, sama simple syrup. Simple syrup tuh apa? Gula pasir yang dicairin gitu. Jadi kalau misalnya kunyit asamnya itu dia tuh bentuknya udah jadi gitu atau diolah dulu? Diolah dulu kak. Bikin shotnya pakai alat espresso. Sodanya itu? Sodanya kita bikin sendiri kak. Cuman air mineral ditembak sama sirup gula. Oh oke. Jadi lebih ringan. Oke. Beras kencur dan ice cream? Kalau itu beras kencur sama aja kak. Kita dari kencur sama beras yang di grind. Nanti bikin shotnya kita pakai alat espresso. Untuk es krimnya kita es krim vanilla. Oh oke. Oke, jadi ini salah satu seni dari pengembangan dari jamu. Jamunya itu jamu beras kencur yang disiram di ice cream. Ini cukup jadi hal yang baru ya, apalagi buat kita sebagai generasi muda yang cuma tahu kalau misalnya jamu ya rasanya nggak enak, jamu ya gitu-gitu aja, atau jamu ya buat nambah nafsu makan aja. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Sekarang ada orang-orang yang emang punya pikiran kreatif dan mau buat jamu tuh go internasional. Salah satunya adalah dengan dia bisa membuat satu inovasi mencampur jamu yang sebenarnya rasanya tuh kayak apa ya, dibilang rasanya gimana, rasanya itu kayak padat banget sih kalau dibilang kayak gitu, kayak yang terlalu, kalau misalnya buat aku sebagai anak muda yang nggak terlalu suka minuman tradisional itu terlalu parah gitu rasanya. Tapi ketika dicampur sama ice cream vanilla, itu rasanya nggak saling nutupin tapi saling melengkapi gitu loh. Dan yang bikin enak lagi adalah di sini ada pokinya. Seperti yang kita tahu ya, kalau misal poki itu udah jadi makanan anak muda banget gitu. Jadi dengan dibuatnya ini, dengan menu ini, menurutku ini cukup jadi hal yang perlu diacungi jempol, karena bisa bikin jamu yang selama ini dianggap biasa-biasa aja dan dianggap murahan gitu ya, cuma ada di kampung-kampung, tapi ternyata bisa naik level. So, jamu bisa dibuat naik level. Ini adalah jamu beras kencur. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku sedang mencoba salah satu menu yang ada di Acaraki Cafe, yaitu Golden Sparkling. Nah, Golden Sparkling itu apa sih? Jadi Golden Sparkling itu merupakan salah satu menu yang memadukan antara jamu kunyit asam dan juga sparkling water. Nah, waktu aku nyobain, rasanya itu benar-benar memberikan kejutan di mulut aku. Jadi, ternyata rasanya itu tidak sehambar yang aku kira, karena di sini juga ada sensasi manis-manisnya kayak gitu. Nah, jadi waktu aku minum Golden Sparklingnya ini, aku merasa seperti minum soda, tetapi rasanya itu ada rasa kunyit asamnya. Dan di sini aku pengen bilang kalau misal rasa kunyit asamnya itu enggak rasa kunyit asam yang cenderung pahit gitu, tapi di sini kunyit asam dan sodanya itu bisa berkombinasi dengan baik dan menghasilkan rasa-rasa yang baru di mulut aku. Tapi menurut lo gimana buat bikin salah satu minuman tradisional kita ya bisa dikenal sama dunia gitu? Jadi kan kalau misalnya menurut gue sendiri, dengan mereka memadukan makanan dari luar dan makanan lokal kita, itu menurut gue udah menjadi salah satu hal yang bisa menjual brand dari lokal kita gitu loh. Kayak bagaimana lo memadukan antara es krim dengan jamu atau minuman soda dengan jamu, itu menurut gue adalah sesuatu yang baru dan itu tuh sangat kreatif sih untuk menjual. Ini kan bagian dari budaya kita juga ya, jamu. Jadi itu bisa menjadi hal untuk menjual budaya dan makanan tradisional kita gitu loh. Berarti ini ya kayak kalau kita mau go internasional, berarti ya kita harus tahu dulu nih seleranya mereka tuh gimana gitu. Walaupun gak selera mereka banget dan kita mau nampil sesuatu yang baru, tapi seenggaknya ada rasa yang udah mereka kenal gitu ya. Kayak misalnya minuman bersoda ini kan, dan kita mau kenalin kayak ya udah lokal dari kita tuh ini, kalau digabung sama minuman bersoda dari mereka tuh iya gitu kan. Jadi ngangkat jamu dari Indonesia juga gitu ya. Itu.
Oh, sama ini sih Din, kayak kita perlu untuk bikin satu kemasan yang itu tuh semua orang bisa grab it fast gitu. Kayak semua orang bisa mengambil itu tuh dengan mudah gitu. Dengan cara dibuat salah satunya adalah minuman kemasan. Lo pernah bayangin gak sih jamu dibikin minuman kemasan? I mean kayak ya yang ada di Alfamart atau retail lain gitu ya. Mungkin kalau misalnya ini bisa dibikin minuman kemasan ya kan. Dan Golden Sparkling dalam bentuk kaleng itu lucu. wah, itu lucu. Dan itu bisa lebih mudah untuk ekspor dibandingkan lo masih dalam kayak gini. Ini berarti kan butuh orang yang buat ngeracik jamunya kan. Dan atau enggak bisa juga dibuat dimana kita bikin kayak sasetan gitu ya nggak sih, sasetan kayak adem sari yang ya kan ada soda-sodanya juga kan, mungkin gitu kali ya. Jadi ini udah cukup jadi inovasi baru dan ini super kreatif.